uptrend dan volumenya ini mengecil, maka kemungkinan dia akan memasuki fase yang baru. Oke semuanya, nah kali ini kembali lagi bersama Profesor dan kita akan belajar tentang materi volume. Nah oke, jadi langsung saja kita ke materi volume. Nah jadi apa itu volume? Jadi volume itu adalah kekuatan atau stamina dari sebuah tren. Oke, ingat ya, jadi ini ada rumus ya. Ketika harga naik maka volume tinggi, ketika harga naik dan volume tinggi, maka itu momentum naiknya itu sangat tinggi. Oke. Dan jika harga turun dan volume tinggi, maka momentum turunnya juga sangat tinggi. Oke, ingat ya, ini rumusnya, nanti kita akan ke contohnya. Nah, ini divergen atau anomali yang terjadi ketika harga naik tetapi volume kecil, maka itu terjadi markup atau mulai kehabisan bensin dan berbalik arah atau menuju sideways atau downtrend. Nah, jadi ini ketika dia trennya naik, tiba-tiba volumenya mengecil, berarti ini kemungkinan dia akan berbalik arah atau downtrend yang sebelumnya uptrend. Oke? Yang kedua adalah ketika harga turun, volume kecil bisa jadi markdown. Nah, mulai kehabisan bensin dia. Jadi istilahnya ini ketika dia lagi downtrend, kemudian volumenya itu mengecil, artinya itu barang yang big money-nya itu sudah mulai habis. Maka dia kemungkinan akan berbalik arah menuju uptrend. Oke? Atau dia sebelumnya agak sedikit sideways gitu. Paham ya? Jadi kalian harus hafalkan ini. Bukan hafalkan sih, tapi pahami. Ingat, harga naik, volume tinggi, maka momentum naiknya itu sangat bagus. Atau harga turun dan volumenya tinggi, nah ini momentum turunnya juga tinggi gitu. Jadi yang bagus itu adalah ketika dia harganya naik, volume tinggi. Nah, jadi harganya naik, volumenya tinggi itu bagus. Yang kedua adalah ketika harga turun, volumenya udah mulai mengecil juga. Nah itu juga mulai bagus ya. Berarti tandanya dia mau berbalik arah. Oke lanjut. Nah ini seperti kita analogikan, ini seperti seorang pendaki yang ingin mendaki sebuah gunung. Nah jadi kita analogikan seperti ini. Jadi pada awal-awal itu kan masih semangat gitu kan mendakinya kan, stamina masih full. Terus kita menghadapi tanjakan gunung. Oke, stamina masih kuat, kita masih bisa dapat berlari. Powerful dong naiknya. Nah, kemudian ini berikutnya mulai gunungnya itu mulai ke bawah gitu. Tanjakannya mulai ke bawah gitu. Dia kan gunung kan tidak selamanya naik ya. Nah, jadi ketika dia turun juga masih semangat karena staminanya masih full. Oke, paham ya? Sampai di sini. Ini kita analogikan sebagai pendaki gunung. Oke, kita lanjut. Nah, ketika dia melanjutkan keturunan, nah, ini stamina mulai berkurang, maka dia turunnya itu mulai pelan-pelan gitu, mulai agak pelan gitu, tidak agresif ya, tapi ini analogikan ya, analoginya seperti itulah. Nah kemudian dia mendaki lagi, mulai mendaki tapi volumenya kurang, maka dia agak lambat gitu turunnya, bukan turunnya, agak lambat gitu naiknya ya, karena volumenya kecil. Nah, kemungkinan dia akan masuk ke fase sideways dulu untuk ngisi tenaga. Nah, makanya itu setiap tren itu terkadang kita lihat itu terkadang dia agak sideways dulu ya. Nah, jadi ketika sideways itu kita bisa kasih box gitu, resisten dan supportnya. Oke. Nah, jadi itu analogikannya. Oke, kita lanjut ke contoh chartnya. Nah, ini kita contoh ke chart BBCA di tanggal 24 kalau tidak salah ini. Bisa kalian cek ini chartnya tanggal berapa yang template daily. Nah, ini kita bisa lihat menggunakan volume. Oh ya, ingat ya, sebelumnya juga saya ingatkan bahwa volume ini sebenarnya pendukung atau indikator pendukung, dia tidak bisa bergerak sendirian. Jadi kalau kalian menganalisa fokus ke volume itu sebenarnya kurang tepat. Karena mengapa? Karena kembali lagi kita kan mencari cuan ya di sini. Nah, cuan itu terdapat di harganya. Jadi kalian fokus ke candlenya dulu. Lalu kalian bisa lihat volumenya ini mau arahnya nanti ke depannya gimana gitu. Nah, jadi volume ini sebagai alat bantu indikator gitu. Tetapi yang utama tetap chart pattern atau candlenya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini.
Nah, ini ketika dia mau turun, nah ini kan agak-agak sideways ya dan naik dia. Nah, ini udah mulai agak turun di bagian sini. Nah, kemudian di sini volumenya meningkat dan juga candlenya turun sangat drastis ya. Seperti panic selling gitu. Nah, di sini dia meningkat. Nah, maka ini dia akan melanjutkan penurunannya dan juga disertai dengan volumenya juga mulai mengecil ya di sini. Nah, sampai di sini volumenya mulai mengecil. Nah, di sini kan sebenarnya area agak-agak ini ya. Agak-agak mulai bottomnya. Nah, di sini kan volumenya udah mulai rata gitu ya. Mulai rata. Nah, di sini maka dia akan mengubah tren baru karena ini tren yang downtrend tadi sudah habis volumenya, maka dia akan melanjutkan ke tren yang baru. Nah, di sini sudah volumenya agak mulai menaik di bagian sini sesuai dengan ini ya, mulai menaik. Nah, di bagian sini terjadi divergen. Ingat yang tadi ketika harganya naik tetapi volumenya malah turun. Ya, volume tertinggi ya ini malah turun. Bahkan di sini juga kalau misalnya kalian ngambil yang tertingginya, ini malah cenderung turun ya volumenya. Maka ini mulai kehabisan stamina untuk melanjutkan fase uptrendnya. Nah, gitu. Menuju kan ke sini kan mulai turun tetapi tidak parah. Nah, di sini dia lanjutkan penurunannya sideways ya. Di sini sideways ya. Di sini dia melanjutkan penurunannya dari akibat dari yang ini ketika dia habis bensin ini. Maka dia lanjut turun. Nah, di sini mulai sideways lagi. Ya, sama dengan volumenya juga lagi sideways gitu. Jadi ketika dia kehabisan stamina di uptrend dan volumenya ini mengecil, maka kemungkinan dia akan memasuki fase yang baru. Oke, nah ini juga disertai ya, volumenya meninggi di sini, maka dia akan melanjutkan downtrendnya. Nah, tapi ketika dia ada candle bearish, maka kemungkinan disertai dengan volume tinggi, maka dia akan melanjutkan penurunannya itu sangat tinggi. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya sebelumnya kalian lihat, oh ternyata ini habis dari fase uptrend gitu, dan juga volumenya mengecil, terus ada candle. Dia di sini kan mau naik candlenya, tetapi candle bearish gitu, candle penurunan. Nah, hati-hati apalagi jika volumenya gede gitu. Nah, ini akan melanjutkan penurunannya gitu, seperti yang ini. Nah, seperti yang ini juga kan candlenya volumenya, bar volumenya ini tinggi gitu, dan downtrendnya melanjutkan downtrendnya. Oke, itu saja materi kali ini tentang volume. Jadi ingat ya, yang kalian perlu ingat dan perlu kalian perhatikan ini. Kalian bisa catat volume, harga naik, volume tinggi, maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Dan ketika harga turun dan volume kecil, maka dia akan berbalik arah dari downtrend ke uptrend. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika Anda suka, share jika bermanfaat lagi. Oke, komen jika ada yang kurang mengerti, dan jangan lupa jika ingin berinteraksi dengan saya atau konsul portofolio, bisa di Twitter, di DM saja saya, karena saya lebih aktif di Twitter. Kalian bisa bertanya-tanya di situ. Dan jangan lupa juga follow Twitter saya di @profesorsahan. Oke. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you.